Saudara, beberapa hari yang lalu, saudara, saya mendapat sebuah penglihatan. Dan karena itulah saya bilang sama Bu Nani, saya mau share untuk mengingatkan supaya jangan sampai dari kita tidak siap, waspada pada waktu semuanya terjadi. Saudara, yang pertama, saya melihat saudara bahwa akan ada banyak roh saudara yang mau membuat kecelakaan dan membuat saudara bencana, baik itu gempa bumi maupun banjir apapun. Saudara, dan Tuhan bilang begini, harus terjadi sebagian sedikit, tetapi anak-anak Tuhan yang mengurapi kendaraannya dan yang mengurapi kompleksnya, dan saudara tahan cuaca ekstrim ataupun bencana, akan terluput. Jadi saudara, saya tidak tahu dengan saudara, kami di Bet Kasih menjalani negeri untuk mengurapi saudara supaya tidak terjadi bencana dan sebagainya. Tetapi bukan itu poinnya. Poinnya Tuhan cuma berkata bahwa di depan sampai Desember saudara akan ada banyak kecelakaan, roh kecelakaan dan bencana. Saudara, dan Tuhan bilang urapi dan bisa ditahan secara per kota, per pribadi. Bisa mengerti ya saudara? Jadi gini, kita nggak usah tahan karena memang harus terjadi, tapi di mana saja, per kota, per pribadi, per provinsi, kalau saudara dengan kuat menahannya, itu akan terluput. Jadi sekali lagi, buat usaha saudara, buat segalanya, saudara harus benar-benar berdoa, diurapi, dan saudara harus mempertahankan itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan membuat perbedaan. Saudara, yang selanjutnya, saya melihat ada beberapa roh itu keluar saudara. Saudara, dan saya berdoa supaya kita mengerti dan diluputkan saudara. Saudara, yang pertama, saya melihat itu roh saudara adalah kemanapun pergi seluruh badannya itu lalat saudara. Dan yang luar biasa, yang menyebalkan saudara, dia suka sekali, ini banyak ya, tapi saudara, dia itu suka beberapa, sukanya apa? Datang di kebaktian. Saudara bayangkan, datang di kebaktian, di hadirat Tuhan saudara. Saudara, dan begitu dia datang di kebaktian, saudara, itu tiba-tiba semua lalatnya terbang, dan dia mencari siapa yang luka. Begitu ada luka di hati saudara, misalnya saudara kecewa karena Tuhan gak kasih saudara berkat, saudara kecewa karena Tuhan gak pulihkan, saudara mungkin marah dengan pemimpin, saudara merasa ditipu, saudara mungkin tersinggung sama menantu, itu lalat langsung masuk, jelek, dan dia mentwist, merubah setiap firman. Saudara, dan saya berdoa supaya saudara itu mengerti, kalau ada luka, kesel, marah, bereskan saudara. Bereskan dengan berkata, Tuhan, aku mengampuni. Atau Tuhan, saudara bilang, Tuhan, buat aku mengerti kenapa aku harus melewati ini. Tuhan, apa bagianku supaya aku bereaksi benar. Jadi yang pertama, ampuni. Yang kedua saudara, tanya kenapa, supaya kalau ada celah, supaya kalau ada saudara ya kesalahan, kita bisa bereskan dengan Tuhan. Yang ketiga, tanya apa yang harus dilakukan. Maka saudara tidak membiarkan luka itu jadi infeksi di roh ya, ini di roh, di jiwa, dan kemudian lalat itu, besebul itu, penyesat itu akan masuk dan menguasai hidupmu. Saudara, saya berkata sama Tuhan, Tuhan, ini bisa ditangking korporat seluruh Indonesia. Tuhan bilang gak bisa, karena ini di akhir zaman. Tuhan bilang roh ini memang bangkit, tetapi Tuhan bilang kamu bisa bersihkan setiap kali kebaktian, mengurangi. Saudara bisa bersihkan rumah saudara, mengurangi. Tetapi ujungnya
saudara harus benar-benar lakukan yang tadi saya bilang. Ampuni, tanya, dan kemudian saudara tutup beresin. Yang terakhir apa yang harus kita lakukan? Saudara, ada dua roh lagi. Roh yang kedua ini, saudara, dia memberikan apa yang palsu. Saudara, dan ini akan terjadi di seluruh dunia. Saudara, akan ada penyembahan palsu, akan ada nabi-nabi palsu, akan ada karunia-karunia palsu. Saudara, dan ini sangat susah dibedakan. Dan saya juga berkata sama Tuhan, ini bisa gak sih ditengking gitu loh ya. Tuhan bilang, nah ini harus terjadi. Kalau saudara baca di Alkitab, dikatakan di akhir zaman akan ada banyak orang bilang, ada mujizat di sini, ada mujizat di situ, ada Yesus di sini. Tapi Tuhan bilang hati-hati, hati-hati, karena banyak yang palsu. Saudara, yang kedua, kalau saudara baca di Matius, dikatakan Tuhan, saya sudah melakukan ini, saya sudah buat mujizat. Tuhan bilang, enyah dari hadapanku, pembuat kejahatan, aku tidak kenal engkau. Nah, saya sendiri cuma bisa berkata, saudara, tingkatkan pengenalan akan Tuhan. Saya pernah berhadapan dengan ini. Saudara, hari itu saya diundang di satu tempat, dan hadiratnya itu saudara, ajaib saudara. Saudara, itu orang ya cuma diginiin, buat cuat semua. Saudara, bukan Benihin, bukan, ada tempat lain saudara ya. Saudara, dan saya lihat, wah, militan, orang-orangnya, anak buahnya militan. Saudara, pendetanya kurus sekali. Tapi saya gak sejahtera lihat pendetanya itu. Saya bilangnya, kenapa ya kok saya gak sejahtera lihat pendetanya? Saudara, dan saya bilang, apa saya ini iri lihat dia dipakai Tuhan seperti itu atau apa? Terus saya doa lagi. Saudara, dan itu pujiannya bagus, tapi saya itu gak bisa sampai ke hati, seperti di otak. Dan saudara, saya ini bersyukur, saya ini punya sesuatu saudara. Dan saya berdoa tiap orang itu punya yang khusus. Kalau Roh Kudus atau Tuhan Yesus, apalagi kalau Allah Bapa datang, ya pokoknya ketiganya ini, saya itu nggak bisa berhenti menangis. Saya nggak ada persoalan dan nggak rasa apapun akan nangis, saudara. Saudara, dan itu saya kenal, saya tahu itu. Saudara, itu dimulai pada waktu saya umur 7 tahun. Saudara, ada hamba Tuhan dari luar negeri. Saudara, namanya Dos. Dan dia bilang, Yesus lewat, datang dengan bau harum mawar Syaron. Saudara, dan pada waktu itu setiap kali saudara, tiba-tiba saya cium bau itu, saya tidak bisa berhenti nangis. Saya nanya sama ayah saya, Pak, kenapa? Dia bilang, oh nek gitu kamu sama aku, kata Pak Yusuf. Saya ini kalau Tuhan datang pasti nangis. Dan dia bilang, wah itu anugerah loh, itu karunia untuk mengenali. Saudara, dan sejak itu sampai hari ini, saudara, saya tahu, buat saya gampang lah, itu ya istilahnya. Kalau saya belum nangis, saya tahu hadiratnya berarti masih tipis. Nah, hari itu kuat banget saudara, sampai orang pada rebah. Tapi saya tidak nangis. Saya bilang, Tuhan, ini karunia saya yang ngawur atau apa ini? Saudara, saya tahan, saya nggak mau berkomentar. Tapi kemudian saya tahu pendeta ini melakukan percabulan, utang, wah banyak sekali saudara. Dan ternyata dia dihinggapi Yesus palsu. Saya berdoa, saudara sadar, ya, di depan kita akan menghadapi ini. Dan karena itulah saya mau berkata, saya
untuk setiap kita ini makin minta. Tadi saya bersyukur kami terima pengurapan keintiman. Saudara minta berkata, Tuhan, bahwa aku kenal dan kenal Engkau. Saudara bayangkan hari itu Paulus sudah melayani Tuhan lebih dari 20 tahun. Dan dia tulis begini, yang kurindukan adalah mengenalnya. Jadi pengenalan itu harus day by day, saudara. Pengenalan itu harus lebih dalam dan lebih dalam. Sampai saudara hanya melihat matanya, saudara tahu. Saudara hanya melihat senyumnya, saudara tahu. Itulah pengenalan. Dan ini sangat penting di akhir zaman. Tuhan cuma berkata, ingatkan di depan. Tuhan bilang mulai dari hari-hari ini, tapi itu mulai akan tahun depan. Tahun depan itu akan ada sangat banyak yang palsu. Dan Tuhan bilang itulah ilusi. Itulah saudara sesuatu yang saudara seperti nyata tapi nggak nyata. Dan itu saudara kalau lihat Facebook, ganti saudara ya. Di sini sudah agak usia saya mungkin nggak terlalu mengikuti. Saudara, Facebook itu berganti nama jadi Meta. Saudara, lambangnya adalah lambang saudara. Saudara, dan apa yang dia buat? Dia buat saudara, dan sekarang sedang melanda seluruh dunia. Bukankah banyak sekali kebaktian online? Betul. Dan beberapa orang berkata, Bu, sama aja. Penyembahan online sama aja. Saya bersyukur saudara, setiap pagi di sini gak sama, saudara. Beda. Tapi Tuhan bilang tahun depan, dan itu akan meningkat dan meningkat. Ada banyak yang palsu. Kenali, Tuhan bilang. Kenali. Supaya jangan engkau merasa bahwa imanmu ada padahal palsu. Engkau merasa bahwa engkau punya kasih padahal palsu. Saya berdoa supaya saudara menangkap ini. Saudara, yang ketiga, ada sebuah roh yang bangkit. Saudara, dan roh ini membuat setiap orang merasa sakit. Dia memberikan sebuah kesakitan yang palsu, sehingga banyak orang akan kecewa dan menolak Tuhan. Saudara, misalnya begini nih ya, ini kesakitan yang palsu. Contoh, saudara bertatapan dengan saya nggak kenal saudara. Padahal saudara sudah dada-dada, sudah senyum. Saya merasa saudara bukan orang yang saya kenal. Mungkin mukanya saya lupa. Mungkin saya nggak pakai kacamata jadi nggak tahu siapa saudara. Saya nggak mau GR, siapa tahu dadanya di belakang. Dan saudara pulang. Iblis akan mulai bilang, Ibu Iin benci kamu. Kamu sudah melayani di Bahtera 20 tahun. Bagaimana mungkin dia nyapa aja gak rela? Iblis akan makin ngomong. Lihat, dia makin sombong, berubah apapun. Dan tiba-tiba itu menjadi kesakitan yang luar biasa. Sampai saudara keluar. Saudara, dan Tuhan bilang, hati-hati. Akan ada roh ini yang membuat absintus, di Alkitab bilang, itu menyerbu banyak orang. Saudara, itu bisa hal yang sepele. Misalnya nih ya, saudara pindah rumah. Mungkin saudara pindah rumah ketiga karena kontrakan habis. Iblis mulai bilang, Tuhan gak pernah mau ngasih rumah ke kamu. Lihat kamu ini pindah-pindah terus, capeknya.
Saudara, kalau kita melihat dari mata iman, kita bilang puji Tuhan, pindah lagi, jadi bisa lihat yang lebih besar, ganti rumah kayak orang kaya, nikmati aja. Tapi kalau tiba-tiba itu kesakitan menyerbu, saudara, iblis bilang, waduh, kamu ini ya sudah menderita, capek, Tuhan gak tolong. Dan tiba-tiba kita kecewa dan menolak Tuhan. Ini yang Tuhan mau pesankan buat setiap kita. Tuhan bilang ini harus terjadi. Karena di Alkitab dikatakan absintus atau kepahitan, kesakitan, itu akan coba disebarkan iblis. Tetapi sebaliknya dari pihak Tuhan, Tuhan pengen saudara tidak mengalami ini. Saudara, Tuhan pengen saudara melihat dari mata Tuhan. Saudara, Tuhan pengen saudara tetap percaya dan tetap bersyukur. Bahkan Tuhan mau kasih kita berkat yang grande blessing. Saudara, tiba-tiba kemarin, saudara ya, pada waktu saya Manai mau ulang tahun, saya nanya Tuhan, Tuhan kau mau kasih apa? Dan dia bilang, buat Manai Batra, aku mau kasih grande blessing. Saudara, kalau sudah tahu ukuran grande ya, kalau saudara beli Starbucks atau beli apa yang pakai ukuran itu, ada yang small, ada yang medium, ada yang large. Grande itu di atas large, extra large ya. Saudara, kalau saudara tahu yang namanya grande, saudara itu ternyata adalah berkat bangsawan. Saudara, grande juga berkat raja-raja. Saudara, grande juga artinya apa yang sudah dipunyai oleh pahlawan, oleh nenek moyang kita, oleh keturunan kepada keturunan. Dan saudara, itu kalau diwariskan kepada keturunannya, itu juga artinya disebut grande. Saudara, jadi hari ini saya mau berkata ada berkat besar buat setiap kita. Tapi jangan sampai kita ditipu oleh apa yang tadi saya katakan. Saya berdoa setiap kita waspada, supaya saudara jangan kena semuanya itu. Saudara, untuk itu mari masuk dalam perjanjian ya. Ini cuma sedikit sih saudara, dari yang kemarin Tuhan bagikan. Tuhan bilang begini, nah, kamu salah satu nih untuk kamu lulus dan kamu menikmati semuanya adalah perjanjian. Saudara, dan perjanjian selalu dibuat dua orang. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Tapi kalau saudara nangkap ini, maka perjanjian itu meloloskan kita banyak. Saudara, salah satu yang saya lihat dalam hidup saya dan Mahanaim itu saved by covenant ya. Saudara, salah satunya pada waktu saya mau berangkat, saya waktu itu mau berangkat ke Eropa, saudara, ke Belanda buat sekolah. Tuhan bilang begini perjanjiannya, pokoknya kamu di sana bertahan, pokoknya kamu tetap percaya Tuhan, lakukan apa yang Tuhan suruh, dan aku, kata Tuhan, pasti bawa kamu pulang dengan lulus, dengan sempurna, dengan keajaiban. Saudara, singkat cerita, Tuhan kasih saya banyak, misalnya suruh buat doa, suruh keliling Eropa, suruh kelilingi gedung, banyaklah Tuhan suruh buat. Tapi kenyataannya nilai saya do re mi fa. Saudara, dan hari itu saya kena pasal, kalau dalam 1 tahun, dalam 3 tahun saya tidak bisa luluskan tingkat 1, kan kebangetan ya, tingkat 1 butuh 3 tahun nggak lulus, maka saya harus drop out, harus keluar. Saudara, dan saya nggak boleh lagi sekolah dimanapun di TU Delft karena dianggap tidak mampu, dan juga harus pulang ke negara asal. Itu peraturan, saudara. Saudara, tetapi saya nggak lulus, saudara. Saya nggak lulus. Saya tingkat 1 itu 4 tahun. Jadi
3,5 tahun lah. Saudara, tahun ketiga saya dapat surat dari pengacara bahwa kamu harus meninggalkan Belanda dalam waktu 1 minggu. Saudara, dan saya angkat itu surat di hadapan Tuhan, dan saya bilang begini, Tuhan, bagian saya kan setia melakukan yang Tuhan mau, tinggal di tempat, diusir. Sekarang tinggal bagian Tuhan. Saudara, dalam seminggu itu saya menghadapi pengacara, menghadapi pengadilan, dan pengacaranya bilang begini, ini sudah harus pulang. Tiba-tiba dalam 2-3 hari, saudara, itu peraturan berubah. Dia bilang peraturan sekarang tiba-tiba berubah, tidak 3 tahun, tetapi pokoknya terserah, kamu mau bagaimana terserah, kamu dikasih waktu 6 tahun untuk menyelesaikan S2. Tiba-tiba berubah, saya enggak usah ngapa-ngapain. Saudara, peraturan di seluruh saudara TUDLF berubah. Hanya karena apa? Saya save by covenant. Saya tidak usah pulang. Saudara mau bicara save by covenant, wah banyak ceritanya saudara. Termasuk hal-hal yang paling konyol. Saudara, hari itu saya ujian sejarah arsitektur, dan saya benar-benar nggak bisa. Singkat cerita, saudara, saya dapat 0. Karena apa? Saya tahu. Saudara, keluar semua hasilnya, saya cocokin, semua salah, 0. Dan itu adalah ujian arsitektur hari itu terakhir. Kalau saya nggak lulus, saya harus tunggu tahun depan, dan berarti saya nggak bisa ngambil saudara sidang atau wisuda atau ujian akhir, nggak bisa. Dan sekali lagi saya bilang begini, Tuhan, kalau saya nggak lulus kali ini, saya itu berarti nggak bisa lulus, karena saya nggak bisa ngambil sidang akhir. Saya juga nggak bisa ngambil ya yang namanya ujian akhir, dan berarti saya nggak bisa lulus karena waktu saya sudah mepet, sudah hampir 6 tahun. Saudara, dan Tuhan diem aja. Pada waktu pengumuman, orangnya bilang, sejarah kamu lulus. Kalau di Belanda itu ujian ditaruh saudara di tempatnya, jadi semua orang bisa lihat kamu lulus atau enggak. Saudara, dan teman saya bilang kamu lulus, dapat 6, pas lolos. Saya lihat benar 6. Saya bilang gak mungkin, ini benar-benar 0. Jadi di sana itu ada tempat buat mencocokkan kalau kamu mau protes nilai. Saudara, saya pergi ke tempat itu, tapi itu bukan ruang komputernya, bukan ruang administrasinya. Itu cuma tumpukan semua file, semua hasil ujian untuk mencocokkan. Saudara, saya ke sana dan saya lihat benar saudara, coret semua, curet, 0. Saudara, dan untung zamannya bukan zaman komputer kan, masih pakai ballpoint kalau meriksa. Saudara, dan pada waktu dia buat 0, kelebihan buntut, jeret. Itu buntutnya cuma lebih dikit segini, dikit banget. Tapi orang lihatnya 6. Jadi sampai hari ini, saudara, di ijazah saya, histori arsitektur 6, itu artinya 0. Saudara ya, kelebihan buntut. Itu rekayasa Tuhan, save by covenant. Dan saya berdoa saudara ngerti bahwa hari-hari ini sangat penting saudara buat perjanjian dengan Tuhan, dan sebagai sebuah persekutuan korporat, saudara buat perjanjian dengan Tuhan, itu akan menolong save by covenant. Saudara, mari kita lihat beberapa hal. Yang pertama, Hakim-Hakim 2 ayat 1, aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu selama-lamanya. Saudara, ini dari pihak Tuhan. Jadi Tuhan bilang saudara ya, selama kita nggak yang berkata selesai Tuhan, aku nggak percaya lagi,
aku nggak Tuhan-Tuhanan lagi, aku nggak profetik, maka saudara, Tuhan nggak bisa batalin perjanjian. Ya. Sebandel apapun saudara, selama bagian saudara ini saudara lakuin, Tuhan nggak bisa batalin. Tuhan kesal sama saudara. Misalnya nih ya, saudara ini pelit, nuakal. Selama saudara tidak bilang gini, quit, saya udah nggak percaya lagi, perjanjian tetap berjalan. Tuhan tidak bisa batalkan perjanjian. Sekali lagi, ambillah, angkatlah perjanjian. Tadi ada saudara ya, pengurapan minyak dan anggur, benar. Itu salah satu perjanjian yang berkata, selama saudara percaya itu, minyak dan anggur tidak akan dimusnahkan. Saudara bahkan pada waktu iblis datang bawa timbangan, saudara baca nanti ayatnya, saudara ayatnya bilang ada kuda hitam. Saudara, dan kuda hitam itu yang membuat seluruh dunia miskin. Kalau saudara lihat hari ini hotel-hotel bangkrut, saudara lihat kafe-kafe bangkrut, saudara itu kuda hitam. Saudara dan dia, saudara bawa timbangan. Artinya apa? Setiap orang ditimbang. Wah, ini sih kurang bener nih Tuhan doanya. Yang ini nih nggak beriman nih. Yang ini nih bohong bilang kasih. Semua ditimbang. Dan kalau kita ditimbang semuanya, kita tahu kita tidak lolos. Kalau saya ditimbang, iblis akan bilang gak tekun, males. Iblis akan bilang seenaknya, gak setia. Saya juga gak lolos. Tapi bahagianya kita, hari itu Tuhan bilang persis di ayat timbangan, buat pengurapan anggur dan minyak. Selama itu engkau pegang, kau punya cinta, kau berjalan bersama Roh Kudus, itulah pengurapan anggur dan minyak. Tidak bisa dimusnahkan. Saudara tidak kena miskin, saudara tambah diberkati, saudara naik. Tapi banyak orang itu tidak bisa menggunakan dan tidak tahu caranya. Saudara harus, nanti Ibu Nani mungkin ada sesi khusus tuh, notaris-notaris yang bagaimana menggunakan perjanjian. Tapi saya ini karena sering banget saudara ya, dituntut sama iblis ini dan itu, makanya saya naikin terus perjanjian. Saya tahu persis Mahanaim itu bandel-bandel. Saudara, Mahanaim itu bukan orang baik-baik kayak di Sion. Saudara, pezina ada, pelacur ada, pembunuh ada, korupsi ada. Makanya saya sering sekali naikkan anggur dan cinta. Saya bilang, Tuhan, mereka masih punya cinta loh kepadamu. Mereka jatuh bangun dosa, ya, tapi mereka masih punya cinta Tuhan. Tuhan, mereka masih punya pengurapan. Mereka masih bahasa roh. Mereka masih percaya dan antre diurapi. Dan saya bilang, mundur tuntutanmu iblis. Selama ada minyak dan anggur, no way, tidak bisa kamu sentuh. Tidak bisa kamu sentuh. Saudara dan saya melihat bagaimana perlindungan Tuhan. Saudara, di tempat kami ini selama COVID pandemik, hampir semua saudara bisnisnya naik dan tidak turun. Saudara, kami tidak ada saudara. Ya, yang pernah ke Mahanaim tahulah, kami ini gak ada yang kena saudara. Kami ini ngelayanin orang itu saudara ya. Maksudnya kena sampai Indonesia yang kami punya cabang. Saudara, kami kerjasama buat bantu isoman dan buat bantu saudara mengobati mereka yang di desa-desa. Karena kami punya izin klinik dan sebagainya. Saudara tahu selama pandemik
200.000. Dan 200.000 ini, saudara, 98% semuanya saudara selamat. Semuanya sembuh. Hanya 2% yang gak nurut. Saudara ya, yang misalnya saudara disuruh minum ini gak mau, saya lebih percaya. Ya, saudara disuruh diam, malah saudara minta masuk, minta pakai apa itu, saudara apa namanya tuh, alat pernafasan. Saudara, semua yang taat 200.000. Dan kalau saudara kenal, saudara, kalau saudara hari-hari itu di Mahanaim ya, saudara kan seluruh Mahanaim itu sudah berubah. Saudara, satu sisi saudara tetap kebaktian, kami tetap kebaktian, tetap sekolah berjalan, karena beberapa anak, banyak bukan beberapa, 70% anak kami nggak punya HP. Jadi kami masih buat pertemuan, saudara. Ya. Saudara, dan kami itu sebagian kelas kami rubah buat menampung saudara mereka yang sakit. Setiap pagi itu saya datang, kerjanya gosokin dan kontrol dan tumpang tangan buat semua yang sakit, saudara. Tiap pagi saya tumpang tangan, sembuh dalam nama Yesus. Kalau ada yang males-males saya tarik. Kalau sama Bu Yin kan takut. Kalau sama suster kadang-kadang nggak nurut, saudara. Kalau sama Bu Yin ini nggak ada tiduran, ayo bangkit, jemuran di luar. Jadi kalau saudara datang pagi di Mahanaim, dari ujung ke ujung itu semua orang duduk, saudara ya, jemuran, saudara. Beberapa pakai oksigen, beberapa pakai infus, tapi saya paksa semuanya jemuran pagi. Saudara, nanti beberapa itu nakal, nggak mau kumur-kumur air garam. Saya bilang, ayo kumur air garam di depan saya. Ya. Saudara, dan sembuh. Sembuh. Sekali lagi apa? By perjanjian. Perjanjian. Sekuat itu. Dan saya berdoa ke depan. Saya tidak tahu apa. Ya. Saudara, kalau tahu ajaibnya itu waktu banjir yang lalu. Ini baik perjanjian. Banjir tahun lalu, saudara. Saudara, saya nggak taat. Tuhan itu ngomong gini, buat pengurapan minyak dan anggur, sekeliling rumahmu tahan banjir. Saudara, saya tuh bisa mikirnya gini, nanti kalau dekat Imlek. Jadi saya nggak buat. Tapi Bu Iren dapat pesannya lain. Bu Iren coach, jangan tinggalkan rumah. Saudara, Tuhan bilang kalau kamu tinggalkan rumah, kena. Dan Tuhan bilang curahkan minyak dan anggur di depan rumahmu. Saudara, dan tiba-tiba 31 itu saya ada di Malang. Ya, Bu Nani dan Sofi kena macet. Berapa jam itu? 12 jam, bayangin. Saya sudah di sana, saudara. Saya nggak kena macet, tapi kena banjir. Mobil saya 3 dibaptis selam. Ya, saudara, mobilnya anak-anak sih, mobilnya Joshua sama mobilnya Stephen yang baptis selam. Saudara, sama mobilnya Pak Paul. Itu juga aneh, itu namanya perjanjian, saudara. Mobil saya satu-satunya yang aman. Saudara ya, itu namanya perjanjian. Lo sama-sama di Kemang Pratama lo, saudara. Mobil yang lain tenggelam habis. Mobil saya bisa pas di tanjakan dikit dan satu-satunya nggak kena. Tersentuh pun tidak dengan air. Baik perjanjian, saudara. Perjanjian. Nah, saudara, hari itu, saudara ya, Ibu Iren ditelepon orang. Itu banjir, sudah cepat keluar rumah. Kalau enggak kamu terjebak, enggak bisa keluar. Karena banjir sudah terus naik sampai sepinggang. Saudara, dan dia ingat pesan Tuhan. Dia memutuskan tidak kemana-mana. Dia keluar persis di halaman. Jadi anggap ini halaman. Dia persis di halaman sini berdiri, bawa minyak dan anggur sembari begini, saudara. Dan dia lihat itu air dari sana datang, jebol tanggul. Saudara, itu datang tinggi. Dia cuma bilang begini, Tuhan, aku
memegang perjanjian. Tidak akan ada air masuk kalau aku tidak tinggalkan rumah. Dan dia bilang ini minyak dan anggur batas. Itu air saudara tinggi sedada jalan saudara. Saudara, dan itu pasti menuju ke Buiren karena dari sana jalan. Persis saudara di tempat kamera. Itu enggak tahu kenapa ada angin kencang banget. Itu semua air belok. Semua air biar. Dari dulunya kayak arus ya, cuet di tengah jalan. Tiba-tiba ada angin biar saudara. Dan itu belok. Tidak ada satu tetes pun yang sampai ke tempat Buiren. Sekali lagi, by covenant. By covenant. Dan saya tidak tahu apa yang di depan. Tapi Tuhan itu ngomong sangat kuat. Di satu sisi iblis siap dengan banyak hal. Di satu sisi Tuhan mau berkati engkau dengan grande blessing. Dan untuk saudara menerima yang mana, reaksimu itu yang menentukan. Reaksimu. Dan hari ini Tuhan bilang, buat mereka mengerti untuk berjalan, memegang, mengaktifkan perjanjian. Saudara, saya cuma mau ambil satu perjanjian. Ya, kalau di Mahanaim Tuhan suruh kami buat perjanjian gelang. Saudara, kenapa? Karena Tuhan tahu kami itu bandel-bandel. Jadi Tuhan suruh kami buat perjanjian gelang atau saudara tawanan roh. Diikat, dipaksa, ditarik sama Tuhan. Tapi saya nggak bahas itu, karena itu yang Tuhan sampaikan buat saya, buat di Mahanaim. Tapi buat saudara nanti biar Ibu Nani atau siapa yang dapat perjanjian apa yang harus diangkat buat mempelai, buat Sion khususnya, buat kota ini. Nah, tapi ada satu perjanjian yang dari tadi saudara nyanyikan. Saya memang minta peneguhan. Saya bilang, Tuhan, apa khususnya perjanjian yang kau pengen? Tiba-tiba dari tadi Freddy nyanyikan berjalan dengan Raja, kami sepakat dan sehati. Saudara, itu lagu kemarin bergema terus di Mahanaim. Kami sepakat, karena itu perjanjian kedua yang Tuhan suruh kami naikkan. Saudara, Tuhan bilang sepanjang tahun depan buat perjanjian heart and soul dengan aku. Saudara, dan selama engkau heart and soul dengan aku, kata Tuhan, kau akan lihat keajaiban, grande blessing. Kau akan lihat yang namanya no limit berkat, no limit mercy, semuanya tercurah. Saudara, dan saya cuma mau bahas ini. Saudara, ini cuma satu ayat, tapi dalam banget dalam semua terjemahan. Perjanjian heart and soul 1 Samuel 14 ayat yang ke-7. Saudara, ayatnya yang biasa berkata, go ahead, I'm with you heart and soul. Tetapi di dalam terjemahan baru dikatakan, lakukan niat hatimu, sungguh aku sepakat. Saudara, yang pertama begini ya, misalnya saya dan Sofi, kalau saya sama-sama suka kopi, saya sama-sama penggemar kopi, dan saya sukanya kopi yang sama, misalnya kopi kenanga, maka itu nggak sepakat. Ya memang sama. Tapi kalau begini ya, saya pengen kopi kenanga. Ya. Saudara, jadi pada waktu ayat ini berkata sungguh aku sepakat, saudara harus taat sama Tuhan. Setuju per 100%, walaupun gak suka, walaupun gak masuk akal. Dan Tuhan bilang itulah sepakat. Walaupun saudara belum lihat, makanya nyanyi kami sepakat. Ya, walaupun saudara nggak lihat, belum lihat. Saudara, dan kemudian diteruskan, nih bagus banget, lakukan ya menurutmu baik. Aku berjalan bersamamu. Tadi lagu yang dinyanyikan Freddy, berjalan dengan Raja, tanpa batasan, tanpa syarat.
The Message pakai kata saudara all the way. Karena itu saya sering nyanyikan all the way. Ya. Saudara, ada banyak orang saudara itu punya batasan dengan Tuhan, punya syarat. Kalau aku ditolong, aku punya duit, baru aku tabur sekian. Itu syarat. Tuhan, aku tidak bayar perpuluhan ya, karena tidak cukup. Itu syarat. Saudara, lama, sudah mungkin kira-kira 15 atau 20 tahun yang lalu, saudara, seorang hamba Tuhan asing bilang begini, saya melihat sebuah pertandingan, banyak sekali orang berlari. Dan dia bilang tiba-tiba melewati air dan sebagian berhenti. Tiba-tiba melewati yang namanya rintangan, loncat, sebagian berhenti. Makin dikit dan makin dikit. Dia bilang tiba-tiba melewati seperti batu-batu kerikil dan sebagian lagi rontok. Dia bilang dan terakhir tinggal mungkin 10-20 orang. Dia bilang itu harus lewati lorong kecil dan gelap. Dan bau busuk keluar dari lorong itu. Dan dikatakan sebagian dari mereka berhenti. Dia bilang mungkin tinggal 1-2 orang. Dan hamba Tuhan itu bilang, tapi aku lihat kamu tidak berhenti. Dan hamba Tuhan itu berkata, Tuhan bilang sama saya, kamu seorang hamba Tuhan yang tidak pernah kasih batas dan gak pernah kasih syarat untuk mengikuti Tuhan. Saudara dan saya, satu sisi saya bilang amin, satu sisi saya bilang kuatkan saya, tapi satu sisi saya sudah buat itu dari sejak saya muda. Sebuah perjanjian all the way, tanpa syarat. Waktu Tuhan bilang buat Monas, semua orang termasuk Pak Yusak, Pak Agung bilang gila lu In. Saya bilang saya gak bisa berkata no, sekalipun gak masuk hitungan sama sekali. Sekalipun harganya nyawa, saya gak bisa. Karena saya punya perjanjian heart and soul. Perjanjian yang mengikuti Tuhan tanpa batasan, tanpa syarat. Saudara, dan maafkan saya dari tadi tuh, dari di rumah, dari kemarin sudah bergumul soal ini. Saya bilang, Tuhan, orang-orangmu di Sion ini terlalu baik-baik. Seringkali hitungannya sangat banyak. Seringkali pakai logikanya juga sangat tinggi. Apakah mereka akan sanggup punya perjanjian ini? Dan Tuhan bilang, tawarkan ke mereka. Karena aku mau bawa mereka ke next level. Dan Tuhan bilang tidak ada jalan lain. Tawarkan perjanjian ini ke mereka. Dan saya bilang, kasih saya Tuhan sebuah peneguhan. Karena saya berkata saya gak mau pakai emosi. Dari lagu yang nanti dinyanyikan. Dan jangan salahkan saya ya, saya gak ngontak Freddy sama sekali. Boleh tanya Freddy, saya gak ngontak sama sekali. Saya bahkan PowerPoint-nya aja saya baru kasih pagi ini, sengaja. Saudara, tapi Freddy ambil aku, kami sepakat dan sehati. Saya sekali lagi cuma menawarkan ke saudara. Tuhan bilang ini cara paling singkat, paling cepat buat lompatan ilahi.
Saudara, kemudian dikatakan, perbuatlah apa yang ada di hatimu sesuai dengan keinginan hatimu. Hamba setuju apa saja. Saudara, yang lain dikatakan, semantap hatimu tanpa ragu. Jadi kalau Tuhan suruh kita apapun, mantap gitu loh di sini, tanpa ragu. Tabrak aja. Saudara, di tempat kami itu memang orang-orang gila, ya. Tetapi saudara, kalau mereka sudah bilang ya, itu tanpa ragu. Salah satu contohnya hari itu, saudara, saya minta Pak Steve Alfa bersama istrinya itu matok, saudara, ke hutan yang paling angker, saudara, dan ada suku terasing yang masih makan manusia di situ. Saudara, mereka jalan, dan singkat cerita mereka ketangkep, saudara. Mereka ketangkep. Saudara, dan itu benar-benar sudah diikat, dikepung sama yang namanya tombak. Saudara, dan sudah bikin api, dan sudah bikin, saudara, itu yang namanya tempat buat jadi Pak Steve guling dan Bunda guling, saudara. Saudara, dalam kondisi seperti itu loh, saudara bisa bayangin ya, harusnya kan ya mereka minta maaf atau apalah pulang. Nggak. Saudara, Bunda ngomong begini sama mereka, saya mau kencing. Kalau saya nggak dikasih kencing, dia bilangnya, nanti saya waktu dibakar ngompol katanya, dan nggak enak. Saudara, mereka, dia bisa ngomong begitu, guyon masian, di tengah sudah mau dibakar, saudara. Saudara, dan dia akhirnya diantar kencing. Saudara, mau tahu buat apa dia kencing? Dia matok, saudara. Jadi pada waktu dia kencing, saudara, dia keluarkan patok, dia patok di situ. Dan yang aneh, saudara, begitu matok ya, ada orang datang. Nggak tahu ngomong pakai bahasa mereka, katanya sih ngomong begini, ini penginjil, ini orang pemerintahan. Kalau kalian bunuh, semua suku kalian akan diserbu, dihabisin. Dilepasin. Mereka dilepaskan, pulang. Saudara, ini mantep namanya. Harusnya mereka berkata, ya gimana Bu, nggak bisa lah Bu, kita udah mau diikat. Tapi buat mereka begini, saya datang ke sini untuk matok, saya disuruh matok, saya akan matok. Saudara, dan dia patok dalam kondisi begitu. Saudara, dan hari ini suku ini sudah diterobos, saudara, dan ada lebih dari 10 anak suku ini ada di Mahanaim, saudara, dan masuk kelasnya Bunda dan Pak Steve, kelas pemenang. Saudara, suku ini ajaib sekali, orangnya tuh tinggi-tinggi. Saudara, Joshua itu anak saya kan sudah tinggi ya, itu nggak seberapa, saudara. Saudara, mereka itu rata-rata tingginya 180 ke atas sampai 2 meter lewat. Tinggi-tinggi, saya sampai bilang begini sama mereka, kalian itu makan apa sih bisa setinggi ini? Menurut sejarah mereka atau cerita mereka ya, saya nggak tahu benarnya, mereka salah satu keturunan dari malaikat yang jatuh. Saudara, mereka itu nggak terlalu hitam kulitnya, bercampur dengan daerah di situ, dan mereka itu benar-benar tinggi-tinggi, saudara, mancung-mancung hidungnya, ya. Saudara, ada sekarang di Mahanaim. Jadi kalau saya ngomong sama mereka sampai mesti begini, saudara ya. Saudara, ajaib banget. Tapi sekali lagi, ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Kalau bagian kita tidak lakuin, hari itu ya, kalau dia tidak ngotot matok, bisa jadi benar-benar jadi kambing guling, saudara. Tapi begitu ditancap, jadi sah. Itulah sebuah perjanjian, heart and soul. Sekali lagi, saudara, di dalam terjemahan lain berkata, hatimu adalah hatiku. Seberapa banyak saudara bisa fokus dengan hatinya Tuhan, bukan hati kita. Nggak peduli kita takut, nggak peduli kita nggak percaya,
Gak peduli kita lagi sedih, yang penting hati Tuhan. Kalau saudara tanya, Bu, pernah enggak ibu takut? Sering. Sering, secara otak hitungan apapun saya tahu kok. Saya tahu. Tapi sekali lagi, saudara, saya selalu berkata, enggak penting hati saya, enggak penting hitungan saya, enggak penting Taurat saya, mau saya. Yang penting hatimu. Hatimu. Saudara, yang terakhir, saudara bisa lihat di sini, aku sepakat dalam apapun yang menurutmu baik. Engkau saja yang memilih. Aku bersamamu. Saudara, yang lain dikatakan, aku bersamamu seutuhnya. Ya, nggak cuma begini. Ya, kalau yang ini aku mau, yang ini enggak, yang ini aku mau, yang ini enggak. Saya bersyukur beberapa orang seperti Pak Steve Alfa, Ibu Nita Joel, Pak Luki, Bu Iren Coach, semuanya saudara itu punya perjanjian heart and soul dengan saya. Saudara, mereka kadang-kadang bilang begini, aduh, ibu buat gara-gara lagi. Tapi kami heart and soul. Tahun lalu di puncak pandemik, pada waktu tidak boleh kumpul aja nggak boleh, semua gereja ditutup. Saudara, semua saudara harus clean. Kami buat retret. Dan kami retret berapa? Saudara, 5.000 orang. Karena ada yang datang, ada yang nginep. Yang nginep 2.000. Saudara, dan semua cuma senyum bilang begini, kami heart and soul. Kami sepakat, kami bersamamu resikonya apapun. Saudara, kalau saudara tahu hari-hari itu, aduh, satu sisi keren, satu sisi mengerikan. Demi berkat. Hari itu lebih konyol lagi. Saudara buat yang namanya saudara tiket. Wah, hari itu tiket lagi mahal, naik turun satu pesawat. Cuma adanya misalnya 20, begitu saudara ya, cuma sedikit hilang, dibatalkan perjalanan. Tapi saya itu melihat orang-orang yang selamanya dalam apapun bersama saya. Ibu Nika itu bagian tiket, dan dia cuma bilang begini, pokoknya saya pencet harus ada, harus murah, dan kemudian dia gesek harus ada uangnya. Udah modalnya cuma begitu. Padahal tahu nih, gak ada uang sebenarnya. Saudara, tapi itu berlaku sampai selesai. Total 1,2 M tiket beli semua. Setiap kali uang itu cuma ada 10 juta, 20 juta, cuma modalnya gitu. Dalam nama Yesus. Tiket turun. Mulai misalnya gini ya, tiket 6 juta. Turun. Dia tanya sama saya, Mam, sepakat berapa? 1 juta. Oke, kita perintahkan terus turun sampai 1 juta. Turun tuh saudara. Udah kayak orang gila kita itu. Saudara merintahin tiket, turun enggak? Turun. Saudara. Dan setiap kali kami gesek, jeret, ada uang. Kami cuma berkata, Tuhan, Engkau yang ajaib di tengah-tengah kami. Dan ini ditawarkan buat saudara. Maukah saudara bersama Tuhan seutuhnya? Ada sebuah level yang Tuhan mau saudara tiba-tiba buam, naik sangat pesat. Terakhir, bisakah kita tidak mempertanyakan Tuhan? Tanya Tuhan dengan mempertanyakan itu berbeda ya. Saudara, bisakah saudara berkata, apapun putusanmu, I do it. Aku lakukan. Mahanaim 23 tahun dibanding kalian jauh. Sion lebih panjang dan lebih saudara lama. Tapi ini sebuah
berkat yang Tuhan nyatakan kemarin. Biarlah setiap kita, saudara tidak usah buat keputusan sekarang. Saudara ini cuma ditawarkan. Dan mari berurusan dengan Tuhan. Saya cuma sampaikan pesan Tuhannya cuma satu. Di depan ada berkat yang menanti. Ada lompatan keajaiban. Ada mujizat. Tapi di sebelah sini ada kuasa-kuasa gelap. Ada roh-roh yang memang harus muncul di akhir zaman. Mari waspadai. Tapi salah satu untuk saudara luput, lulus adalah aktifkan perjanjian. Aktifkan perjanjian. Mari kita berdoa. Tuhan, pesan-Mu sudah hamba sampaikan. Hamba percaya Engkaulah Tuhan yang sangat menyayangi Sion. Yang sangat mengingini Sion. Yang ingin membawa Sion ke puncak-puncak kemuliaan. Yang ingin memberkati Sion dengan keajaiban. Yang ingin membawa Sion dalam setiap kendaraan percepatan-Mu. Tuhan, bukakan. Biar hatimu, cintamu tidak bertepuk sebelah tangan. Tapi biar itu bergelora bersautan. Dan membawa anak-anakmu di tempat ini. Semua merespon seperti yang Kau mau. Kau tahu kekuatan kami tidak seberapa. Kau tahu seringkali kami begitu takut. Tapi hamba berdoa Tuhan. Kau bicara dengan hamba-Mu. Kau bicara dengan setiap kami. Supaya kami punya perjanjian-perjanjian. Untuk membuat kami dipaksa, direkayasa, diseret, disempurnakan, diperlengkapi. Sampai dalam kekekalan. Sampai diangkat di awan-awan. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Baik, kita bangkit berdiri. Saya ajak masing-masing berdoa secara pribadi. Fokus dengan Tuhan. Seperti seekor unta yang banyak minum, banyak makan, waktunya mengunyah sambil merenungkan, mengunyah firman, merenungkan firman. Saudara jangan sekedar mendengar. Sangat rugi kalau saudara hanya mendengar. Sangat rugi kalau saudara hanya mendengar kesaksian. Sangat rugi kalau saudara hanya sekedar menginginkan. Kunyah firman Tuhan yang tadi disampaikan. Betapa pentingnya arti perjanjian. Semua ditawarkan, tergantung daripada saudara menyambut akan tawaran ini
atau menganggap sepi, menganggap itu tidak berguna, menganggap itu tidak perlu dalam hidup kalian. Pak Yusak sering bicara, masuk surga tidak gandeng-gandengan, sekalipun suami istri atau orang tua dengan anak. Ini keputusan pribadi. Antara saudara dengan Tuhan. Tuhan, hamba-Mu mewakili akan semua jemaat Sion Tuhan. Dimanapun juga mereka berada, baik yang ada di tempat ini maupun yang streaming, yang saat ini mengikuti akan streaming pada pagi hari ini. Kami mau menyambut akan tawaran-Mu Tuhan. Hidup di dalam perjanjian. Mampukan kami, seret kami untuk masuk di dalam tudung perjanjian ini. Supaya kami ada di dalam perjanjian. Bukan di luar tudung perjanjian, tapi masuk di dalam tudung perjanjian-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Dan saat ini semua yang kami terima, kami kunyah, kami dalami, kami deklarasikan. Kami mau dimeteraikan dengan minyak yang daripada-Mu. Mari saudara kita meteraikan dengan minyak urapan. Supaya apa yang kita terima sah dan masuk dalam hidup kita. Bagaikan suatu perjanjian harus disahkan dengan meterai. Dan inilah meterai yang kita terima pagi ini. Buat saudara yang ada dimanapun juga, yang streaming pada pagi hari ini, mari bersama dengan saya, kita sahkan semuanya. Kita meteraikan pada pagi hari ini. Bukan sekedar dimeteraikan pada dahi, tapi dimeteraikan untuk seluruh hidup kami, dari ujung rambut sampai ke telapak kaki kami. Kami meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami meteraikan dengan mata kami, dengan telinga kami Tuhan, karena kami sudah mendengar. Dengan bibir mulut kami deklarasikan bahwa kami mengikuti apa yang Engkau mau, sepakat dengan Engkau, heart and soul. Kami minta dalam nama-Mu ini hati kami, biar dipatok di dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh keraguan-raguan kami patahkan ya Tuhan. Tidak ada lagi keraguan-raguan dalam hidup kami untuk mengikut Engkau kemana Engkau pergi. Heart and soul with you Lord. Biarlah tangan kami ini Engkau pagari Tuhan. Engkau patok tangan kami. Engkau kasih rantai Tuhan untuk dibelenggu, untuk mengikuti. Rantai kami nyantol pada rantai-Mu, sehingga tangan kami tidak bisa apa-apa, karena tangan kami sudah nyantol dengan tangan-Mu. Biarlah kaki kami ini Kau rantai Tuhan, sampai kaki kami ini juga nyantol dengan kaki-Mu Tuhan, sehingga kami boleh sederap dengan Engkau
Kemana Engkau pergi, kaki kami mengikuti. Karena Engkau rantai kaki kami, Engkau meteraikan kaki kami, Engkau meteraikan seluruh tubuh, jiwa dan roh kami, dari ujung rambut sampai ke telapak kaki kami. Kami percaya Tuhan, ini perjanjian-Mu. Kami sambut perjanjian-Mu, kami terima perjanjian-Mu. Kami mau sepakat dengan Engkau, kami mau sejalan dengan Engkau. Terima kasih Bapak, patok hati kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan sama-sama, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.